Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Afif Channel Bro bersama Teknisi Nekat. Ini ada kiriman dari temen di YouTube dari Mas Doni Ari di Semarang, mengirimkan HP J5 ini ya, J5 yang mau di custom ke Type C seperti biasa. Nah, ini masih micro bro, mau di custom ke Type C. Kita cek dulu ini dia bisa nyala apa enggak, atau mau kehabisan baterai. Oh, ada getar bro, nggak ada lagi. Nah, ini memang habis total ini sepertinya bro, sampai nggak kuat nambah. Tapi ini saya sambil pegangin loh bro, ini mungkin longgar. Nah, ini dia getar lagi, dan intinya ini getar-getar bro. Entah ini kehabisan baterai atau dari soket ini rusak. Yang jelas bilangnya normal. Kita cek aja dan langsung eksekusi untuk penggantian micro USB ke Type C di Samsung J5 ini. J5 2016 sepertinya. Nah, ini ya, ada informasinya di sini. J510FN. Nah, seperti itu bro. Oke, langsung saya bongkar-bongkar aja ya, ini ya. Oke, ini kondisi framenya. Nanti kita juga lubangi di area sini bro. Nah, nanti sesuaiin di area lubang sini juga. Ini terus ini portnya yang harus kita ganti, seperti itu. Oke, langsung aja hajar bro. Hajar. Ini tak lanjut di mikroskopku ya bro, mikroskop ala kadarnya manual gini, ke layar yang itu ya. Semoga sedikit membantu. Nah, ini kita lebarin bro, yang area sini kita lebarin karena untuk Type C nya kan memang rada lebar kan. Nah, ini segini kan nggak muat, ini dia nggak muat masuk, jadi kita harus lebarin dulu untuk pot Type C nya agar bisa masuk seperti itu bro. Ini saya pakai bur mini andalan. Nah. Sepertinya udah cukup ini bro, udah cukup masuk ini. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal modifikasi di ininya, di Type C female nya. Ini saya pakai alat canggih juga bro, ini alat miliaran ini. Nah, ini sebenarnya kan alatnya
simpel-simpel aja bro, saya bikinnya ini penjepit taruh sini gitu aja ya, seperti ini bro. Saya biasa membuatnya ya seperti ini. Mungkin yang kemarin lihat di live saya bisa tahu tuh step by stepnya saya membuat type C ini bro. Nah seperti ini bro, saya nggak henti-hentinya mengasih tahu, siapa tahu ada yang masih bingung. Ini kan ada di 1 2 3 ini ground, 1 2 ini VBus, 1 2 ini saya nggak pakai, 1 2 3 4 ini data main dan data plus, 1 2 ini VBus apa nggak saya pakai, 1 2 VBus, 3 ini ground. Jadi setiap yang saya jual di Shopee ya kayak gini bro stepnya, nggak ada yang otomatis bro, saya bikin manual seperti ini. Walaupun videonya nggak begitu jelas, setidaknya ini mewakili ya bro, visualnya mewakili teman-teman sekalian yang terinspirasi misalnya mau bikin sendiri gitu bro. Terus misalnya kalau ada yang nanya, kalau yang 6 pin gimana, yang 12 pin gimana, sama aja intinya, asalkan kalian tahu pin outnya. Banyak di Google untuk pin outnya gitu bro. Ini saya beginikan, ntar lihat aja alasannya apa dan mengapa, tapi intinya ini cara saya, dan cara seperti ini bagi saya yang termudah. Kalau misalnya dilihat di konten orang jumpernya langsung ditempel terus dijumper satu-satu, saya belum bisa bro, saya nggak bisa dengan telaten dengan jalur sekecil ini. Dan setiap yang saya bikin itu saya bikin bisa transfer ke PC bro. Jadi untuk OTG nya saja yang saya belum bisa, karena harus modifikasi total di USB OTG nya juga, dan di sini juga jalur ID nya harus disambung. Sedangkan saya kalau bikin itu ya bisa cas dan bisa transfer ke PC gitu, karena data main dan data plusnya itu saya hubungkan bro, saya sambung seperti itu bro. Oke, kalau sudah seperti ini bro, ini biasanya saya kasih lem UV bro, biar nggak gerak-gerak nanti kalau pas tak sambungin ke mesin, karena kan jaraknya ini terlalu dekat, jadi ada risiko untuk dia kena panas solder dan ini jadi nggak nyambung lagi gitu bro. Setelah ini ya bro, setelah saya lem UV itu keadaannya seperti ini. Nah ini kan keras kan, nah gitu, jadi tinggal kita pasang ke PCB nya, ke mesinnya. Oke, mana ini, aduh. Nah seperti ini, mana nggak kelihatan. Nah gini bro, nah ini, nah kita templokin seperti ini. Sudah seperti ini, saya sudah bersihkan dan lubangnya seperti ini, dan ini konektor portnya kita tinggal pasang seperti ini bro. Kita solder dulu untuk penguat yang sebelah sini, nanti kalau sudah sejajar baru di solder ke sisi yang sebelahnya.
Nah, dan tinggal kita jumper. Nah, ini ke Vibus, jalur Vibus yang sebelah sini. Nah, ini data main data plusnya. Kita kalau bingung, saya pakai kabel USB, terus saya jumper ini bro. Nah, ini kelihatannya seperti ini, kabel USB terhubung ke seperti ini. Nah, ini nanti bisa detect data main data plusnya, Vibus dan groundnya gitu bro. Jadi yang saya tunjukkan ini di data plus ini posisinya di jalur yang ini data main di sini. Pokoknya data main itu yang dekat Vibus. Nah, ini untuk ID, untuk OTG bro, ini jalur ini enggak saya hubungkan. Oke, udah tak siapin seperti ini, udah tak potong-potong bro. Ini tinggal solder aja. Nanti yang 3 pin ground samping ini 1 2 3 nanti kita sambung ke sini gitu, terus dilindungin lagi sama lem UV gitu bro. Oke, saksikan aja ya. Nih kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini sudah terjumper semua ya bro. Ini yang pin 3 ke ground, pin 3 ke ground. Ini tinggal lem UV. Ini samping juga sudah saya perkuat. Tinggal kita kasih lem UV. Jaga-jaga untuk menjaga tidak konslet ke yang lain waktu dipasang, dan jaga dan juga untuk penguat konektornya juga bro, seperti ini. Oke, ini mau saya lem UV sembari nunggu lem ini kering. Kita ke area body bro, ini bro, ke area body sebelah sini bro. Oke, saya ganti kali ya. Oke, ke area body yang ini, body frame-nya ini. Seperti biasa saya mau bor. Dan ini hasil akhirnya bro, kayak gini. Udah tak lem-lem ini, udah tak lem-lem ya. Oke, kayak gini udah tak lem-lem. Ini biar bersih. Oke, seperti ini. Terus untuk body frame-nya kayak gini. Nah, ini untuk versi zoom-nya ya. Nah, ini seperti ini. Ini saya kikis untuk menyesuaikan lubang masuknya di area sini. Ini tak kikis. Terus tak lihatin langsung aja, nggak versi zoom. Nggak versi zoomnya seperti ini. Nah, ini tak lubangin, disesuaikan seperti ini bro. Nah, oke. Terus posisi masuknya jadinya seperti apa ini bro. Oke, sudah masuk. Nah, seperti ini bro. Ini lubang masuknya seperti ini, kelihatan ya.
Nah, dari atas seperti ini. Nah, ini seperti itu. Ini untuk uji coba sebelum saya rakit, tak kasih baterai untuk uji coba dan untuk ke PC. Nah, ini bro, masuk bro, 3%. Untuk sementara seperti ini mau saya akan rapikan, nanti nambah atau tidaknya sekalian juga saya mau tunjukin ke transfer PC nya gitu. Oke, tak cabut dulu, mau tak rapiin dulu ini bro. Oke, dan ini bro, untuk transfer datanya ke PC udah bisa. Ini saya tunjukin. Nah ini transfer file, dan ini J5 2016. Oke, seperti itu bro. Oke, sekian dari saya, teknisi nekat di Afif Channel, dalam penggantian micro USB ke Type C di Samsung J5 2016 ini. Semoga cara ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.